Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak SD Supriyadi. Ketemu lagi di pertemuan yang kedua bersama Pak Hadi. Kali ini pembahasan kita adalah tentang Asmaul Husna. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita konsentrasi sejenak untuk melakukan doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak kelas 5 SD Supriyadi, hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Cobalah anak-anak perhatikan 5 macam contohnya. Yang pertama, Al-Wahhab, Maha Pemberi. Yang kedua, Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Yang ketiga, Al-Fattah, Maha Pembuka. Yang keempat, Asy-Syakur, Maha menerima syukur. Yang kelima, Al-Mughni, pemberi kekayaan. Mari anak-anak semua, kita dalami lagi pembahasannya pada sesi-sesi setelah ini. Baiklah anak-anakku kelas 5 SD Supriyadi, 5A, 5B, 5C, 5D. Hadir semua ya pada hari ini. Nah, kali ini Pak Hadi ingin menguraikan sedikit dari Asmaul Husna yang tadi telah kita pelajari bersama. Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dzikir dan doa. Karena dengan sifat Al-Wahhab ini, Allah Maha Pemberi apa yang kita minta. Jadi dalam situasi dan keadaan apapun ya, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Sebagai pelajar, nah kita sebagai pelajar mintalah supaya diberi kemudahan dalam belajar tentunya. Apalagi di situasi yang seperti ini, kita belajar dalam jaringan, daring, online, tidak bisa ketemu langsung dengan Pak Hadi ya, hanya bisa menatap dari layar kaca, menatap dari jauh ya. Entah apa yang sedang engkau lakukan Pak Hadi nggak tahu, apakah menyimak atau main-main saja. Semoga anak-anak diberikan kemudahan kelancaran di dalam belajar. Nah, maka Allah dengan Al-Wahhab ini memerintahkan ya, kepada kita agar kita rajin belajar supaya menjadi pandai. Minta kepada Allah supaya menjadi pandai, supaya kita berhasil, supaya kita bisa sukses, terbebas dari kesulitan, nah, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Tentunya kita selalu berusaha, selalu berikhtiar ya, dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-8. Anak-anak bisa mulai menyimak bukunya ya, Aqidah Halak halaman 15 nanti sampai dengan halaman berapa ini? Sampai 20. Nah, anak-anak perhatikan apa-apa yang Pak diterangkan diambil dari buku tersebut.
Ayat berapa tadi? Al-Imran ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya apa? Mereka berdoa. Ini adalah ayat doa, ini senantiasa sering dibaca orang untuk berdoa. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, maka sucikanlah batin kita. Insya Allah semua yang kita mohonkan kepadanya akan dikabulkan, insya Allah. Tentunya tetap bersabar, doa, dan apa yang kita lakukan itu menjadi ikhtiar. Yakin Allah akan mengabulkan setiap permohonan doa yang kita panjatkan kepadanya. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya di dalam Asmaul Husna Ar-Razzaq ini menerangkan bahwa semua rezeki datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya boleh meminta rezeki kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Allah menjamin seluruh rezeki atas makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi, bahkan di seluruh alam semesta ini. Karena di dalam surah Hud ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezeki. Ini maksud dari Allah Maha Pemberi rezeki. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna Al-Fattah. Maksudnya apa? Maha pembuka. Yang dibuka apa? Siapa yang tahu? Nah, maksud dari Al-Fattah itu adalah Allah Maha Pembuka pintu rahmat. Rahmat Allah bagi siapa saja, bagi seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, maka hendaknya kita senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki semua pintu rahmat. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin belajar, mengharap kepada Allah supaya dibukakan pintu rahmatnya. Kita mencari jalan keluar bagi orang yang mempunyai kesulitan dengan menyebut Al-Fattah, Al-Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Semoga Allah membukakan jalan keluar. Semoga Allah memberikan pintu rahmatnya kepada kita semua. Anak-anak kelas 5 A, B, C, D yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Ibrahim ayat 7 menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti adabku sangat pedih.
ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat asy-syakur. Artinya Allah selalu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Bahkan Allah melipat gandakan pahalanya, ya. Ini maksud dari Allah mempunyai sifat asy-syakur, maha mensyukuri. Nah, tapi sebaliknya orang yang kufur, Allah juga menyiapkan adabnya kelak. Maka di dalam mencontoh atau meniru sifat asy-syakur, kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Apabila diberi sesuatu kepada orang lain, kita harus bisa mengucapkan terima kasih. Kita harus mengucapkan terima kasih. Syukron katsira jazakumullah khairul jaya. Seperti itu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah tentang Al-Mughni. Al-Mughni ini artinya Allah Maha Pemberi kekayaan. Kita mengetahui bahwa di dalam surah Al-Hajj ayat 64 Allah berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Tidak ada orang yang membantah bahwa Allah maha pemberi kekayaan. Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Yang punya kekayaan itu Allah. Maka kalau kita ingin kaya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara ikhtiarnya dengan berusaha, dengan bekerja, tetapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memiliki langit, yang memiliki bumi dan seluruh isinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada manusia, tapi kita minta kepada orang. Kita minta kepada zat, ya, yang memberikan kekayaan itu sendiri, yaitu Al-Mughni, Allah Subhanahu wa ta'ala.